You like a lonely man. Without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. Assalamualaikum ya guys. Hari ini kita berjumpa kembali. Sebelum mengawali semuanya, saya doakan terlebih dahulu untuk semua sobat-sobat dan para hadirin di seluruh Indonesia dan di negara manapun di dunia ini. Semoga selalu sehat, dimuliakan oleh Allah, diberikan kemudahan dalam segala hal di dalam hidupnya. Amin. Oke guys, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu. Pencet tombol loncengnya ya guys, biar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan tentang konten-konten terbaru dari saya. Di sini kita langsung aja ya guys. Saya mulai bahasan tentang rahasia Kundalini berdasarkan keilmuan, pengalaman, dan penglihatan saya. Rahasia Kundalini. Rahasia Kundalini yang belum tentu setiap master atau grandmaster Kundalini bisa mengetahui jika belum terbuka optimal mata ketiganya dan mengalaminya sendiri. Kalau tentang wujud energi Kundalini berbentuk ular api yang panasnya melebihi panasnya jin itu. Orang yang sudah mencapai taraf Kundalini yang mumpuni akan membentuk menjadi wujud energi Kundalini berupa seekor naga. Dan bentuk naga itu sendiri berbeda-beda tergantung dari orangnya juga yang melatihnya. Dan Kundalini itu wujud energi yang juga bisa menggambarkan watak atau sifat, keilmuan, keyakinan, titik lemahnya dalam dirinya sendiri, dan macam-macam lainnya. Kalau sudah berbentuk mahkota, itu kalau ular naga Kundalini tentunya sudah terhubung di atas cakra alam semesta dengan sempurna dan akan terus terhubung di atas cakra alam semesta. Tentunya akan kembali menjadi gumpalan bola energi yang padat. Bola energi Kundalini itu bisa berjumlah satu atau lebih dari satu, tergantung dari olah Kundalini dari praktisi itu sendiri. Dan itulah yang akan menjadi sumber kekuatan dari praktisi Kundalini itu sendiri, yang akan bisa membuat dan menciptakan semua kebijaksanaan yang terus timbul dari kesadaran dari dalam diri praktisi itu sendiri. Dengan sendirinya nantinya bola energi yang padat akan dikenal dengan sebutan sarira. Kalau untuk bahasan flower of life disebut juga pohon kehidupan, itu sebetulnya menggambarkan jalur-jalur semua cakra yang menghidupi dan memberikan, mensuplai kumpulan-kumpulan segala energi mengalir ke tubuh praktisi itu sendiri dengan tepat sesuai jalurnya. Dan juga sumber energi itu banyak dari berbagai sumber, tetapi yang paling terbesar sumber itu adalah Kundalini itu sendiri yang ada dalam diri praktisi energi yang melatihnya. Tentunya itu juga tergantung orangnya sendiri, belajarnya nantinya diarahkan kemana. Energi yang sudah ada dalam pohon kehidupan akan berubah bentuk mengikuti segala keilmuan praktisi itu sendiri. Misalkan dibentuk seperti bumi atau galaksi atau hewan seperti misal angsa atau lotus atau lainnya. Dan pohon kehidupan itu terbentuk dari segala campuran dari berbagai energi yang ada terhimpun di dalam diri praktisi itu sendiri. Tapi yang memberi kekuatan terbesar mensuplainya adalah energi Kundalini yang sudah berwujud naga bermahkota. Kundalini tidak butuh
pinter, orang yang keminter, hanya butuh hati yang jujur. Mengapa? Karena esensi inti dari energi Kundalini adalah sebetulnya membuka kesadaran dalam diri. Kalau terlalu pinter keminter, hanya akan membuat hambatan-hambatan dalam dirinya sendiri dari sifat sok merasa bisa segalanya, sombong, angkuh. Tapi biasanya mereka itu tidak pernah menyadarinya sendiri. Tapi ketika sudah sadar, itu pun sudah terlambat. Hingga gaib jahat pun dengan sendirinya bercampur dengan energi-energi negatif yang muncul dalam diri praktisi itu, bisa membungkus energi Kundalini menjadi hitam. Semakin hebat energi Kundalini, tentunya gaib jahatnya pun juga akan berlevel tinggi. Jadi berhati-hatilah di dalam berlatih energi Kundalini. Gunakanlah hati kalian, jujurlah dalam diri kalian sendiri. Sering-seringlah introspeksi diri, berlakulah baik pada siapapun. Banyak berbuat sedekah amal. Adab, budi, dan akhlak harus baik. Jadi ketika berlatih Kundalini, itu akan bisa berkembang secara optimal. Jika sudah mencapai puncaknya, pancarkanlah kebaikan di dalam diri kalian sendiri kepada siapapun, sehingga nantinya bisa bermanfaat dan menjadi manfaat dalam hidup kalian. Belajar Kundalini bukanlah untuk menjadi Sang Maha Kuasa yang bisa menentukan segalanya, bisa sembuh tidaknya seseorang pasien, bahkan hidup mati orang itu. Dan itu benar-benar kesalahan fatal, karena manusia itu sebetulnya hanyalah alat, sarana saja, hanyalah seorang hamba, tidak lebih dan tidak kurang, bahkan malah tidak ada artinya tanpa kekuatan Allah Sang Maha Pencipta di dalam diri ini. Sebetulnya memang benar tidak ada yang hebat. Sesungguhnya yang hebat hanyalah Allah saja di alam semesta ini. Manusia itu sejatinya lemah sekali. Manusia hanya bisanya selalu berusaha sebaik mungkin, berikhtiar dan berdoa yang terbaik di dalam hidupnya. Belajar Kundalini semestinya justru malah memberikan kesadaran yang tinggi di dalam dirinya, sehingga bisa mengendalikan segala ego, emosi, nafsu, angkara murka, dan hal-hal sifat karakter yang buruk, bukan malah mengagungkan kelebihan-kelebihan bonus yang didapatkan di dalam dirinya. Karena itu sebetulnya hanyalah ujian cobaan. Benar-benar sudah salah besar, sudah di luar jalur yang benar. Banyak sekali orang-orang belajar energi dan Kundalini, mereka tidak bisa mencapai kesadaran dalam diri mereka, karena ketika mereka sampai di tujuan mereka, hanyalah tempat kosong yang mereka temui. Sebuah tempat yang penuh angan-angan, hayalan, delusi, halusinasi, nafsu, segala keinginan-keinginan yang sangat berlebihan, terbentuk dari kesadaran yang mereka ciptakan sendiri, merasa paling segalanya, merasa paling benar, dan merasa paling dan paling pokoknya. Tapi mereka tidak akan pernah menemui tempat kesejatian di dalam diri mereka sendiri, yaitu kesadaran tertinggi dalam hidup mereka. Hingga akhirnya mereka pun banyak yang tersesat, bingung di jalannya masing-masing. Hingga mereka lupa esensi inti dari Kundalini itu sendiri di dalam diri mereka. Hanyalah perdebatan sengit di antara mereka. Jadi sia-sialah pelajaran yang mereka pelajari, yang mereka dapatkan dengan susah payah.
Hingga akhirnya ada sebagian kecil dari antara mereka yang menyadari, bahkan berbalik arah kembali ke jalan yang semula, segera menemukan petunjuk yang tepat, yaitu seorang guru yang ngerti, bukan oknum guru yang pinter minteri orang-orang, sehingga bisa dengan tepat menunjukkan diri mereka itu siapa melalui belajar Kundalini, mencapai kesadaran mereka yang sejati di dalam diri mereka sendiri. Kundalini bagaikan kotak misterius, begitu banyak yang masih disembunyikan dan tersembunyi di dalamnya. Segala pengetahuan tentang sumber kekuatan yang luar biasa dahsyat ada di dalam Kundalini itu sendiri. Kundalini sebetulnya adalah sebuah perwujudan dari bentuk manusia itu sendiri dalam bentuk eterik yang mencapai tingkatan puncak berwujud energi Kundalini yang sudah sempurna, menyerupai seekor ular naga yang memiliki mahkota di kepalanya berukuran sangatlah besar, yang menyimbolkan bahwa manusia sudah mencapai dan bisa mengendalikan tataran kesadaran puncak spiritual tertinggi yang dicapainya di dalam hidupnya, yang terus dijalani, dilakukan dalam lakunya secara terus-menerus di dunia, hingga sampai meninggal kembali ke alam kelanggengan akhirat. Kundalini pada awalnya masih berbentuk gulungan, berada mendekam diam di dalamnya. Jika sudah terbuka dari selongsong gulungannya, ada energi api seperti spiral melingkar. Lama-lama jika dilatih tentu akan naik dan turun, mengalir, akan berbentuk mirip ular dengan nyala api yang sangat besar menyelimutinya. Apabila sudah berbentuk naga Kundalini bermahkota di dalam diri setiap orang yang melatih keilmuan energi, sebut saja praktisi energi, bentuk wujud dari ular naganya akan selalu berbeda-beda di setiap orang yang memilikinya. Dan di dalam wujud itu sebenarnya akan ditunjukkan semuanya, termasuk segala keilmuan yang dilatihnya. Semua energi yang dimilikinya berasal dari mana akan diketahui dengan pasti. Semua kekuatan, kemampuan yang dimilikinya, yang dilatihnya akan terlihat jelas. Semua sifat karakter pemilik dari ular naga Kundalini itu sendiri akan diketahui dengan pasti. Dan semua titik-titik kelemahan akan nampak di wujud ular naga Kundalini itu sendiri, dan lain sebagainya. Tentu untuk melihat wujud Kundalini dalam diri praktisi energi, walaupun sudah terbuka mata ketiganya pun, atau tingkatan Grandmaster, tidaklah semuanya bisa, karena itu adalah karunia anugerah. Untuk melakukannya benar-benar sangatlah sulit dilakukan. Hanya segelintir saja dalam hitungan jari praktisi energi yang mumpuni Linuih Waskita yang bisa melakukannya, karena rasa yang dirasakan, yang didapatkan benar-benar sangatlah panas, membakar kedua bola mata ini. Sangat menyiksa sekali ketika melihat wujud naga Kundalini dalam diri seseorang, baik dengan posisi mata terpejam ataupun mata terbuka. Padahal yang digunakan adalah mata ketiga yang ada di tengah-tengah dahi yang sudah aktif terbuka sempurna. Dan memang pancaran energi apinya dari Kundalini itu benar-benar sangatlah luar biasa sekali, panas, bahkan juga menguras banyak sekali energi yang dimilikinya. Untuk melihat wujud naga Kundalini itu sendiri benar-benar tidaklah mudah atau gampang seperti membalikan telapak tangan kita ya Ferguson.
Kundalini. Pada dasarnya, energi Kundalini jika sudah menembus cakra mahkota, makhluk gaib jahat tidak akan pernah berani mendekat. Akan ada jarak, karena pancaran panasnya energi Kundalini itu sendiri yang memancar dari dalam diri praktisi energi itu sendiri. Apakah energi Kundalini bisa menjadi energi negatif? Walaupun orang yang melatihnya sudah mencapai tataran level master atau grandmaster dan merubah menjadi jahat, bisa terjadi apabila seorang master atau grandmaster itu memiliki niat, keinginan, dan perbuatan-perbuatan yang selalu mengarah ke keburukan dan kejahatan, seperti misal sering sekali terus berpikiran buruk, suka memfitnah orang, sering melakukan perbuatan buruk seperti mengirim kiriman-kiriman energi negatif, seperti contoh santet energi kepada seseorang yang dibencinya atau yang tidak disukainya, mudah benci dan iri hati, serta perbuatan-perbuatan jahat lain sebagainya, yang akhirnya dari dirinya sendirilah yang mulai perlahan-lahan membungkus energi Kundalinya yang sudah menembus cakra mahkota dengan energi-energi negatif yang muncul, yang dihasilkan oleh dirinya sendiri, sehingga dengan sendirinya energi Kundalini terkunci di dalamnya. Kemudian energi-energi negatif yang membungkus energi Kundalini itulah yang mulai mengundang dan mendatangkan, merupakan wadah yang sangatlah disukai oleh bangsa makhluk-makhluk gaib jahat. Semakin tinggi level praktisi energi, tentu makhluk gaib-gaib jahat yang datang akan berlevel sangat tinggi. Biasanya jumlah yang menempel itu tidaklah hanya 1, tidaklah hanya 2, tidaklah hanya 3, bahkan bisa ratusan, ribuan. Di antara ribuan tentunya ada sesosok atau beberapa sosok makhluk-makhluk gaib jahat yang memiliki kekuatan tertinggi, ditambah makhluk-makhluk gaib jahat dari keilmuan yang tidak baik atau hitam yang dimiliki dan dipelajari oleh master atau grandmaster itu sendiri, sehingga akhirnya makhluk gaib jahat yang terkuatlah yang akan menjadi raja, memimpin di antara ribuan atau ratusan makhluk gaib-gaib jahat yang menempel, melekat, berdiam di energi Kundalini yang sudah terbungkus dengan energi-energi negatif yang membentuk menjadi energi selubung hitam, sehingga jika dilihat dengan mata ketiga akan menjadi energi hitam yang sangatlah pekat, terasa amis. Jika indera penciumannya juga peka sekali, tentunya itu akan sangat berefek buruk sekali. Makhluk-makhluk gaib jahat itu akan mempengaruhi dan merubah secara pasti sifat dan karakter master atau grandmaster itu menjadi orang yang jahat, buruk sifat, peringai, dan kelakuannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga hatinya pun juga menjadi tertutup, selalu terbuai dengan bisikan-bisikan makhluk-makhluk gaib jahat yang mendiami dalam diri master atau grandmaster itu sendiri. Tentu yang paling berbahaya adalah jika memiliki murid-murid yang banyak. Tentu sumber energi negatif yang dipelajari dari master atau grandmaster itu bisa berimbas menurun, mengalir di dalam murid-muridnya yang ikut belajar di master atau grandmaster itu sendiri. Semua yang di atas, efek terburuk dan terfatal adalah bisa jadi budak hingga kiamat, disiksa oleh makhluk-makhluk gaib jahat itu di alamnya setelah meninggal. Bahkan di usia tua pun, meninggalnya pun sangatlah benar-benar susah sekali. Matinya benar-benar tersiksa.
Jadi berhati-hatilah dalam mempelajari keilmuan energi, terutama mempelajari Kundalini, dan pilihlah guru yang benar-benar baik yang bisa menuntun dengan tepat biar tidak menyesal di kemudian hari. Memetik satu nyala api bisa menyalakan nyala api-api lainnya sehingga teranglah dunia ini. Bakar jagung di tengah hujan, nikmat sekali rasanya. Demikianlah ya guys, penjelasan semuanya tentang rahasia Kundalini. Salam Kundalini, salam satu nafas. Semoga bermanfaat buat semuanya, siapapun saja, tentang penjelasan rahasia Kundalini ini. Amin. Dan jangan lupa tonton terus, kasih jempol like dan komennya juga di bawah videonya ya guys. Selalu stay in here di channelnya Mbah Tirto Vlog yang selalu penuh dengan kejutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.